Baik, saya ulang tegaskan, juga ada di buku saya Fikih Kontemporer, bahwa hukum asal mengucapkan selamat Natal kepada non muslim itu haram. Hukum asalnya haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat terpaksa, itu pun harus noto hati bahwa kita niat mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, bukan lahirnya Yesus Kristus. Kita juga harus mengendalikan hati, tidak ada simpati terhadap akidah itu. Pada orangnya harus baik. Iyalah, ini kita tetangga kita ini juga banyak yang non muslim kan, baik, orangnya baik, tapi harus ada batas. Lakum dinukum waliyadin itu harus jelas. Hukum aslinya, hukum asalnya haram. Ini dunia, ulama dunia, bahkan ulama yang kemarin mengucapkan selamat itu dulu juga mengatakan haram loh. Tapi kalau terpaksa dia menjadi tokoh tertentu kemudian harus mengucapkan selamat, misalnya, atau penyiar radio, penyiar TV, atau apapun, kalau keadaan terpaksa, tahu hati, saya mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Tuhan Yesus. Satu. Yang kedua, saya tetap menjaga berkeyakinan bahwa agama yang benar hanyalah Islam. Syukur kalau bisa tambah doa, moga-moga mereka mendapatkan petunjuk. Oh, bagus itu ya. Jadi begitu Pak, yang saya khawatirkan gini, kalau orang-orang tokoh itu mungkin bisa menjaga akidahnya, mungkin bisa tobat, bisa istighfar, mungkin ya ngalim kok, tapi kan pengaruhnya pada umat toh, pada dong kuye ngucapkan kok kon odo-odo ngelarang paling. Jadi masalahnya yang saya pikirkan itu generasi muda ya, termasuk yang terang-terangan dari Winston Ampel kan, yang sudah 2 kali ikut misa itu. Winston Ampel ya tentu harus berbenah. Saya sudah sampaikan kepada para pejabatnya ya, kita juga tidak boleh langsung menyalahkan Winston Ampel, wong itu pribadi kan, bukan proyek lain dengan Win yang di Jogja itu ada program untuk perbandingan agama, ngundang dosen non muslim, kemudian oleh dosen non muslim itu mahasiswanya diajak ke gereja. Ya memang begitu, itu prosedur kuliah, tapi memang ada program itu. Nah, kalau di Winston Ampel tidak ada begitu. Jadi tidak bisa ada yang disalahkan, tapi harus ada evaluasi, ada koreksi, ada peninjauan kembali bagaimana supaya toleransi itu tidak disalahgunakan. Kata toleransi itu tidak disalahgunakan. Kita bisa kok toleransi tanpa harus mencampur ajaran, mencampur syiar. Togas jelas kok ya. Lakum dinukum waliyadin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat di gereja. Saya pernah mendengar penjelasan para ulama, bukan para ulama, penjelasan seorang ulama, bahwa Nabi pernah kok sholat. Yang pernah sholat di gereja itu terpaksa Sayyidina Umar, bukan Nabi SAW. Coba apa kata dunia kalau Nabi SAW pernah sholat di gereja, sementara tempat luas. Sayyidina Umar waktu itu ya bukan di gereja, ya memang belum diubah masjid kan di Bethlehem itu. Semuanya dulu kan gitu, gereja ketika ditundukkan kemudian menjadi masjid, sebelum dirubah menjadi masjid digunakan sholat, itu terpaksa, tapi bukan untuk dalil. Kondisi itu bukan untuk dalil. Pokoknya kita bisa kok, saya sampai sekarang ini baik dengan orang-orang non muslim, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang saya katakan ini.